Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Nurul. Kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, kegiatan di sore hari, pembelajaran 4 dan 5. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama, mengenal kalimat yang menggunakan kata-kata terkait kegiatan sore hari. Yang kedua, menggunakan kata terkait kegiatan sore hari dan menyusun cerita. Yang ketiga, menyebutkan alat dan bahan membuat kolase dari kertas. Yang keempat, membuat karya kolase sesuai ide, tema, objek yang ditentukan. Yang kelima, menjelaskan cara membuat kolase dari kertas. Yang keenam, membandingkan banyak dua kelompok benda dengan istilah lebih dari, kurang dari, sama dengan pada bilangan 11 sampai 20. Yang ketujuh, mengurutkan bilangan berdasarkan banyaknya objek. Yang kedelapan, membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Selanjutnya, di sini ada cara tentang membuat kalimat. Anak-anak perhatikan dengan baik ya. Yang pertama ada kalimat Gina berolahraga di lapangan. Nah, anak-anak, ketika kita membuat kalimat, katanya itu minimal terdiri dari 3 kata ya. Jadi di sini ada Gina berolahraga di lapangan. Ya, jadi untuk membentuk sebuah kalimat minimal ada 3 kata. Nah, yang pertama kata itu menunjukkan nama orang. Ya, nama orang bisa juga menunjukkan orang seperti aku, saya, ibu, ayah. Yang kedua berolahraga. Nah, berolahraga itu merupakan hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, disebut juga dengan kata kerja. Nah, yang ketiga itu adalah lapangan. Nah, lapangan merupakan tempat yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, disebutnya dengan keterangan ulil contoh. Nah, selanjutnya yang kedua ada ibu menyiram bunga. Nah, itu juga sama. Ibu merupakan nama orang atau orang. Menyiram merupakan hal yang dilakukan oleh orang tersebut, dan bunganya merupakan benda yang sedang dikerjakan oleh orang tersebut. Nah, di sini bunga itu disiram oleh ibu. Nah, jadi kalimatnya adalah ibu menyiram bunga. Seperti itu ya anak-anak. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa gambar dan kita harus bercerita dengan gambar yang ada di sini. Ya, kita mengurutkan sesuai dengan ceritanya. Nah, yang pertama, apa ya kira-kira dari gambar ini yang pertama? Nah, iya betul, yang pertama ya. Jadi di sini pada saat sore hari Zulham bermain bola. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Zulham selesai bermain bola. Nah, lalu yang ketiga Zulham pulang ke rumah. Dan yang keempat adalah setelah itu Zulham mandi sore. Dan yang terakhir setelah mandi sore selanjutnya Zulham berpakaian. Jadi seperti itu ya. Gambar di sini menceritakan tentang kegiatan Zulham di sore hari. Nah, selanjutnya ada cara membuat kolase. Nah, apa sih kolase itu? Kolase adalah karya seni yang terbuat dari berbagai macam bahan yang ditempel menjadi sebuah gambar yang unik. Nah, di sini Bu Guru memiliki contohnya, yaitu adalah gambar rumah. Ya. Nah, alat dan bahan untuk membuat kolase diantaranya yang pertama ada kertas warna. Nah,
Lalu ada gunting, lem, penggaris, dan pensil atau pulpen. Nah, tentu saja di sini bahan utamanya adalah kertas warna ya, dan gunting. Nah, gunting diperlukan untuk membentuk kertas warna menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Seperti itu ya, nanti anak-anak mencoba membuatnya di rumah. Nah, selanjutnya di sini ada tentang manakah yang lebih banyak dan manakah yang lebih sedikit. Nah, jadi membandingkan dua buah benda. Yang pertama itu kita lihat, ada gambar apa ini? Ya, betul, ada gambar boneka ya. Jumlah boneka tersebut kalau anak-anak hitung adalah 13 boneka. Dan yang satu lagi ada gambar, iya, gambar jerapah. Nah, jumlah jerapahnya ada 11 ya. Nah, di sini kita membandingkan jumlah boneka dan jumlah jerapah. Kata-katanya menjadi boneka. Nah, karena jumlahnya ada 13, jadi boneka lebih banyak daripada jerapah ya. Jadi dapat dinyatakan 13 lebih dari 11. Nah, kalau misalnya dibalik jerapahnya dulu, berarti kata-katanya menjadi jerapah lebih sedikit daripada boneka. Ya, dan dapat dinyatakan dengan 11 kurang dari 13. Seperti itu ya anak-anak ya, kalau kita membandingkan dua buah benda. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru memiliki contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu hitunglah banyaknya benda. Kemudian tuliskan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan. Jadi nanti anak-anak menyatakan dengan kata-kata tersebut. Nah, di sini ada burung. Nah, kita hitung ya burungnya ada berapa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, burungnya ada 16. Nah, anak-anak tulis 16. Nah, lalu di sini ada kumbang. Kumbangnya kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kumbang. Nah, jadi dapat dinyatakan jika 16 burung lebih banyak dari 14 kumbang ya. Jadi dapat dituliskan seperti itu. Nah, nomor 2. Tuliskan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, di sini ada angka 19 dan 17 ya. Jadi kalau misalnya dituliskan berarti 19, ya betul, lebih dari 17. Dan yang selanjutnya ada 15 dan 15, berarti 15, iya, sama dengan 15 karena nilainya sama. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, kalau paham kita lanjutkan ya. Nah, di sini selanjutnya ada tentang mengurutkan bilangan. Nah, jadi anak-anak mengurutkan bilangan, ada yang mulai dari yang terkecil, lalu ada yang mulai dari yang terbesar, ya. Yang pertama kita mengurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini ada angka 14, 20, 18, 12, dan 16. Kalau misalnya diurutkan itu menjadi, nah pertama 12 dulu ya, karena yang paling kecil adalah 12. Lalu, iya betul 14, selanjutnya 16, selanjutnya 18, dan 20. Nah, yang kedua, berapa yang paling terkecil? Iya, 11, 13, 15, 17, dan 19. Hebat anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Ya, dari yang terbesar berarti menghitungnya mundur, ya anak-anak ya. Berarti di antara 15, 11, 17, 13, dan 19, yang paling terbesar berapa anak-anak? Iya, betul, 19. Lalu selanjutnya 17, selanjutnya
15, lalu 13, dan yang terakhir 11. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua juga sama. Berarti dari yang terbesar berapa? Iya, betul, 20, lalu 19, 18, 17, dan yang terakhir 16. Oke. Untuk mengurutkan bilangan itu seperti yang dicontohkan tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan sekarang anak-anak sudah bisa ya. Yang pertama tadi kita menuliskan dan menggunakan kata-kata terkait kegiatan di sore hari. Lalu selanjutnya menggunakan kata terkait kegiatan sore hari dalam menyusun cerita. Nah, yang ketiga menyebutkan dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kolase dari kertas. Yang keempat membuat karya kolase sesuai gambar yang ditentukan. Yang kelima membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Dan yang terakhir membandingkan banyak dua kelompok benda dengan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Dan yang ketujuh mengurutkan bilangan berdasarkan banyaknya benda. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini dari video yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.